Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anidia Nurfadila, mahasiswa Universitas Trilogi, program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 2213-2002. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep desain pembelajaran tematik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD, dengan mata kuliahnya yaitu di pembelajaran terpadu. Oke, kita mulai. Desain pelaksanaan pembelajaran tematik itu adalah suatu rancangan proses pelaksanaan pembelajaran dengan melibatkan berbagai mata pelajaran dalam suatu kerangka bentuk dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, dalam perencanaan pembelajaran itu seyogyanya menekankan strategi belajar yang memuat aktivitas belajar, misalnya yaitu interaksi pembelajaran antara siswa dan guru. Nah, pembelajaran terpadu sendiri itu merupakan model pembelajaran yang menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Di dalam proses pembelajaran, itu guru tidak hanya sekedar bertugas mentransfer pengetahuan, sikap maupun keterampilan, tapi guru itu juga membantu peserta didiknya untuk mengembangkan dan mengubah perilakunya, baik itu perilaku kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Oke, dalam desain pengembangan pembelajaran tematik itu ada tahap-tahapnya. Nah, tahap-tahap pembelajaran tematik itu yang pertama adalah menentukan tema, di mana guru itu perlu adanya diskusi nih antara siswa maupun dengan sesama guru. Nah, yang kedua, setelah menentukan tema yaitu harus mengintegrasikan tema. Nah, apa yang sudah didiskusikan itu antara siswa maupun antara guru kelas lainnya itu nantinya akan dibuat suatu kesepakatan bersama yang akan diberikan kepada siswa. Jadi setelah didiskusikan oleh guru-guru, nanti akan dibuat suatu kesepakatan bersama untuk diberikan kepada siswa. Nah, yang ketiga itu adalah mendesain rencana pembelajaran. Nah, untuk mendesain rencana pembelajaran sendiri itu dengan menganalisis KD maupun indikator. Nah, jadi KD maupun indikator ini akan dikembangkan. Nanti kemudian akan dibuat jaring-jaring tema-temanya setelah dikembangkan itu. Nah, yang terakhir itu melaksanakan aktivitas pembelajaran. Nah, apa yang sudah dibuat nanti mendesain rencana pembelajaran itu dalam bentuk RPP ya. Apa yang sudah dibuat dalam RPP ini itu akan diimplementasikan di ruang kelas sebagai media pembelajaran. Itu. Kita lanjutkan yaitu ada pendekatan scientific atau scientific approach. Nah, di pendekatan saintifik ini, proses pembelajaran itu akan mendorong siswa agar aktif untuk mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, menganalisis, maupun mengomunikasikannya. Berikutnya itu ada implikasi dari pembelajaran tematik di sekolah dasar. Yang pertama itu ada implikasi bagi guru pembelajar, di mana pada implikasi ini guru itu harus turut aktif dalam membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, lebih interaktif, maupun lebih menyenangkan. Nah, yang kedua itu implikasi bagi siswa. Nah, sebagai siswa itu harus mampu menyertakan tugasnya, baik itu secara individu, secara kelompok, maupun secara berpasangan. Nah, dalam kelompok skala kecil maupun skala yang besar. Yang ketiga itu implikasi terhadap sarana prasarana sumber belajar dan media. Nah, sumber belajar itu biasanya
diambil nih dari buku-buku yang sudah disediakan nih oleh sekolah. Nah, kemudian media pembelajaran sendiri itu misalnya contohnya seperti membuat video pembelajaran atau alat-alat media pembelajaran pendukung lainnya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, itu ada implikasi dari terhadap pengaturan ruangan. Nah, misalnya itu tata letak dari bangku siswa itu tidak harus selalu ke depan saja. Jadi bisa diatur sesuai dengan apa yang sedang dipelajari oleh siswa pada hari tersebut. Misalnya ketika siswa itu sedang belajar berdiskusi, nah mereka mengelompokkan bangku-bangkunya itu menjadi beberapa kelompok. Atau bisa juga siswa itu duduk di bawah itu menggelar tikar gitu, atau juga bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan, itu tergantung dari pembelajaran yang sedang dilakukan. Kemudian ada implikasi terhadap pemilihan metode sesuai karakteristik pembelajaran tematik. Nah, biasanya itu bisa dipilih dengan cara menyesuaikan dengan pembelajaran pada hari itu. Nah, misalnya tentang pembelajaran tanya jawab atau demonstrasi maupun berdiskusi dan lain sebagainya. Nah, demikian presentasi atau yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.